Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua di channel Fandi Arman. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik lagi, guys. By the way, baru-baru ini ada seorang wanita yang mengibarkan bendera Palestina di depan Ka'bah Mekah. Kemudian wanita ini tuh langsung diciduk sama Askar. Nah, Askar ini adalah pasukan keamanan yang bertugas menjaga ketertiban di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Dan Askar itu kalau dari bahasa Arabnya itu hampir sama kayak tentara ya. Nah, jadi wanita ini tuh diciduk karena mengibarkan bendera Palestina di depan Ka'bah. Nah, kejadian ini tuh memicu banyak reaksi ya. Mulai dari simpati bahkan sampai pertanyaan besar ya. Seperti, mengapa solidaritas itu bisa dibatasi di Tanah Suci? Oke, mungkin kita langsung aja coba cek videonya ya, guys. Langsung di ini. Oke, ini videonya gue dapatin dari Instagramnya Bang Zikrul Hakim Haji Umroh ya. Haramkan kibarkan bendera Palestina. Pengunjung Baitullah diciduk Askar saat mereka membentangkan bendera. Salah satu negeri yang dicintai kaum muslimin, Palestina ya, bendera Palestina. Nah, tampak jamaah perempuan mengibarkan bendera Palestina tepat di dalam Masjidil Haram atau di pelataran Ka'bah. Hukuman pelanggaran tersebut tidak main-main. Oh, berarti emang dilarang kayaknya ya, emang dilarang. Hukuman pelanggaran tersebut tuh tidak main-main, antara denda, penjara, atau hukuman lainnya, dan semuanya berat. Alasan, ini alasan tidak diperbolehkannya. Nah, kenapa? Kenapa tidak diperbolehkannya? Jadi yang pertama itu Baitullah, itu adalah kiblat kaum muslimin. Nah, kemudian Baitullah simbol ukhuwah Islamiyah, umat Islam. Nah, kemudian menghindarkan fanatik terhadap golongan atau negara tertentu. Sepakat sih ya. Jadi menghindarkan fanatik ya, kefanatikan terhadap golongan tertentu atau terhadap negara tertentu. Ya, sepakat sih gue dengan aturan ini ya. Kemudian menutup ajang pencarian empati pada kelompok tertentu. Nah, ya, menutup ajang pencarian empati pada kelompok tertentu ya. Ajang pencarian empati. Ya, jadi kita ke Ka'bah itu tuh murni hanya untuk Allah aja ya. Bukan untuk niat yang lain. Jadi gue sepakat sih. Tapi ini hanya pendapat gue ya. Kemudian menutup celah para pelaku bisnis memanfaatkan Ka'bah untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Nah, benar. Menutup celah ya bagi para pelaku bisnis yang suka memanfaatkan hal-hal seperti ini ya. Nah, kalau hal seperti ini tuh dibolehkan, nanti niatnya itu bukan lagi karena Allah ya. Niatnya untuk bisnisnya. Nah, gue sepakat juga sih ya. Nah, kemudian menghindarkan konflik di antara para pengunjung dari berbagai travel, PT, perusahaan, atau negara tertentu. Nah, ya juga ya. Kemudian membuktikan netralitas Saudi, bahwa bendera Arab Saudi juga tidak berkibar di area masjid. Oh, jadi bendera Arab pun itu juga dilarang dikibarkan di Ka'bah itu ya. Kemudian kalau satu dibolehkan, maka jutaan lainnya juga akan mengikuti. Dan alhasil, niatnya tadi untuk karena Allah ya, menjadi niat yang bukan untuk Allah. Bukan karena Allah niatnya, tapi karena bisnisnya, tapi karena kepentingan negaranya dan semacamnya. Nah, aturannya bagus sih. Taati aturan yang berlaku, bukan karena Saudi benci Palestina, tapi netralitas wajib terjaga. Ya sih, karena tujuan kita ke Ka'bah itu kan bukan untuk apa ya? Tujuan kita ke Ka'bah itu kan untuk beribadah, ya. Dan bukan untuk mencari empati ya. Dan bukan juga untuk hal-hal yang bukan kepentingan beribadah ya. Jadi di sini keterangannya dari ini ya, Zikrullah Hakim ini, itu benda memang sudah ada aturannya ya. Aturannya bahwasanya benda terlarang, spanduk, bendera, atribut negara. Nah, itu memang sudah ada aturannya. Jadi ya wajar ya diciduk sama Askar. Namun reaksi publik ya, banyak juga yang menyayangkan tindakan Askar itu menciduk wanita tersebut. Mereka menyebut bahwa Mekah itu seharusnya menjadi simbol persatuan umat Islam dan bukan tempat di mana suara dukungan untuk Palestina itu dibungkam. Ada juga yang reaksi seperti itu. Dan ada juga komentar dari netizen katanya Palestina bukan isu politik, ini soal kemanusiaan. Kemudian
membawa bendera Palestina adalah bentuk doa, bukan propaganda. Wow. Nah, mungkin menurut gua yang komentar seperti itu tuh tidak mengetahui aturan tersebut ya, aturan yang berlaku di sana. Bahwasanya ya tempat-tempat suci itu harus steril dari simbol politik ataupun nasional. Bahkan hal yang terlihat sederhana seperti bendera itu tuh bisa dianggap sebagai pelanggaran. Dan juga kan Arab juga melarang ya bendera Arab ditampilkan di Mekah. Jadi adil. Karena ya tempat suci harus steril ya dari simbol politik ataupun simbol-simbol lainnya. Nah, ini menurut gue ya, berdasarkan keterangan yang gue lihat ya. Dan ternyata memang ada aturan seperti itu. Jadi ya wajar wanita tersebut tuh diciduk seperti itu oleh Askar. Bukan karena tidak peduli sama Palestina, bukan karena tidak peduli, bukan karena ingin membungkam Palestina, ya, bukan seperti itu. Karena memang aturannya sudah ada seperti itu. Setiap bentuk dukungan itu ya sangat berarti ya. Cuman kalau yang tadi itu kan ya memang itu sudah ada aturannya, tidak boleh seperti itu, dan masih banyak cara lain untuk kita tuh mendukung Palestina ya. Masih banyak cara lain dan cara yang lebih bermanfaat ya. Yang tidak melanggar aturan itu masih banyak. Dan semoga saudara-saudara kita di Palestina itu dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian segera diselesaikan konflik tersebut dan didamaikan, dan selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi konflik yang tengah terjadi saat ini ya. Dan rekomendasi dari gua kalau lu mau memberikan bantuan ke Palestina tuh bisa juga tuh di aplikasi Kita Bisa guys ya. Dan aplikasi ini tuh sangat terpercaya ya. Jadi kalau misalnya lu pengen benar-benar ngebantu Palestina ya, dan lu nggak tahu bantuan lu nih atau sumbangan lu itu mau ditaruh di mana, nah, rekomendasi gue aplikasi Kita Bisa itu ya. Karena itu sangat terpercaya ya. Oke, gimana menurut lu semua guys? Kalau misalnya lu berbeda pendapat, lu bisa komentar ya. Dan buat lu yang nonton video gue sampai habis ya, kalau misal ada yang terpikirkan, kalau misal ada yang pengen lu komentarin ya, langsung komentar ya, supaya komentar-komentar judul itu tuh tenggelam ya, karena banyak banget. Dan gue mau hapus, tapi banyak banget sampai seratusan. Lah, gue nggak ada waktu untuk ngapusnya guys, capek juga. Karena itu serangan fajar dong. Banyak banget, kadang ada sampai 150-an, sampai hampir 200-an. Komentar spam kayak gitu. Wow, gue nggak tahu solusinya gimana guys. Mungkin solusinya ya, lu komentar. Paling nggak kita diskusi di kolom komentar, biar komentar-komentar judul ini tuh tenggelam. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.